Selanjutnya kita kembali kepada topik utama bahwa eh, core value terkait dengan kita sebagai ASN yang sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, 20 bahwa disebutkan eh, kita bekerja ini tentu eh, harus ada landasan, harus ada eh, rujukan dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan core value di pemerintahan saat ini berdasarkan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20, yaitu disebut berakhlak. Core value berakhlak ini itu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini semua ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu kalau mau dilihat, nanti bisa dilihat di dalam pasal 4, nilai-nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut. A. Berorientasi pelayanan. Terkait dengan orientasi pelayanan, apa saja yang harus kita pahami dan apa sikap kita terkait dengan orientasi pelayanan ini? Pertama, kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, bahwa keberadaan kita sebagai PNS, sebagai ASN, harus bisa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Apapun profesi kita nanti sebagai ASN sekarang ini, sebagai CPNS, apakah CPNS dosen, apakah CPNS guru, apakah CPNS apapun yang profesi kita saat ini, orientasinya adalah pelayanan. Di mana dalam hal ini kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kita sebagai ASN adalah abdi masyarakat dan pelayan masyarakat. Bukan kita yang harus dilayani oleh masyarakat. Yang kedua, orientasi pelayanan ini kita harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, terkait dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ini, inilah pada para peserta yang sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS dan untuk diangkat menjadi CPNS nantinya harus dari sekarang bahwa kita harus ramah, harus cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian orientasi pelayanan yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, oleh karenanya kepada kita semua saya harapkan, saya sampaikan bahwa kita harus berpikir dan berpikir dan untuk melakukan perbaikan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, kaitan dengan berpikir ini, melakukan perbaikan-perbaikan yang tidak henti ini, tentu melalui proses kita berpikir inovasi-inovasi apa yang harus kita lakukan di posisi jabatan dan kedudukan kita masing-masing. Kalau kita kaitkan kepada agama, kalau bagi yang beragama Islam, kalau di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 100, kalimat paling di bawahnya itu bahwa Allah akan murka kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, maksudnya adalah bahwa kita dituntut harus berpikir. Kalau kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir, berarti Allah akan murka kepada kita. Al-Quran surat Yunus ayat 100. Oleh karenanya, kepada para peserta lasar, kita harus berpikir positif, berpikir hal untuk pengembangan diri, dan berpikir hal untuk perkembangan pekerjaan dan tugas-tugas kita. Kalau kita sebagai calon dosen, hal terbaik apa yang bisa kita lakukan sebagai dosen? Inovasi apa yang bisa kita lakukan terkait dengan tugas-tugas kita sebagai dosen, dan seterusnya, seterusnya. Nah, ini orientasi pelayanan ini harus dan wajib untuk kita lakukan. Yang kedua, akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, terkait dengan disiplin, akuntabel melakukan tugas dengan disiplin, bagi para peserta yang tidak disiplin, saat ini masih berstatus CPNS saja sudah tidak disiplin. Bagaimana nanti kalau menjadi PNS? Mental-mental orang yang tidak disiplin ini sebenarnya tidak layak untuk diangkat menjadi PNS. Orang yang kami lakukan pemeriksaan dan lakukan investigasi, itu rata-rata adalah orang yang melanggar disiplin PNS, orang yang tidak berintegritas. Jadi saya sampaikan kepada Pak Jafar, tolong nanti kepada yang tidak hadir tepat waktu, berarti dia tidak disiplin. Saya saja selaku Inspektur Jenderal, jam 7 tadi sudah bergabung di Zoom ini.
Walaupun banyak aktivitas kedinasan lain yang harus saya selesaikan. Kemudian melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, dengan jujur dalam artian kita betul-betul harus jujur terkait dengan fungsi-fungsi kedinasan kita apapun profesi kita. Saya contohkan umpamanya, kalau ada yang sekarang ini profesinya sebagai CPNS penyuluh atau penghulu yang menikahkan orang di kawah-kawah. Penghulu itu kalau dia jujur pada saat setelah melaksanakan pernikahan, banyak kala ada kalanya secara ketentuan kalau pernikahan itu dilakukan di luar, tarif PNBP-nya 600.000. Kalau nikah di dalam kantor, tadi KUA, di kantor, di balai nikah, itu adalah 0 rupiah. Nah, banyak kejadian-kejadian, kalau nikahnya di luar, diterima uang 600.000, tapi dicatatnya di dalam. Itu sering banyak ada kejadian. Pertama itu. Yang kedua, pada saat nikahan, apakah nikah di kantor, ataupun pernikahan dilakukan di luar, itu ada kalanya pihak keluarga yang mempelai yang menikahkan yang dinikahkan tersebut ada kalanya mengasih sesuatu, mengasih uang atau mengasih uh, bekal atau apapun dikasih. Juga selalu diterima. Bahkan kalau tidak dikasih, kadang-kadang ngomel para penghulu-penghulunya. Padahal secara ketentuan, saya contohkan di dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, pasal 4 huruf I, bahwa setiap PNS wajib menolak segala pemberian dalam bentuk apapun kecuali dari gaji kita yang sah. Nah, dalam hal ini, saya contohkan kepada fungsional penghulu tadi itu, jangankan untuk menolak, bahkan meminta kadang-kadang. Dan ini saya juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa lokasi satker di Kementerian Agama, dan itu banyak hal yang terbukti demikian. Itu contoh tentang kejujuran. Berarti dalam hal ini dia sudah tidak jujur. Kalau sudah tidak jujur berarti sudah tidak akuntabel dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Saya mau contohkan lagi terkait dengan kejujuran ini. Bagi CPNS guru atau CPNS dosen, guru umpamanya, seorang guru pada saat pembagian rapor oleh guru kepada orang tua siswa, itu ada kalanya orang tua siswa itu membawa sesuatu. Nah, berani tidak gurunya untuk menolak pemberian dari orang tua pada saat pembagian rapor? Kenyataannya tidak. Dalam hal ini, secara ketentuan bahwa setiap PNS wajib menolak segala bentuk pemberian apapun yang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan kecuali gaji yang sah. PP 94 tahun 2021 pasal 4 huruf I. Nah, ini berarti kan tidak jujur. Begitu juga dengan dosen-dosen terkait dengan bagaimana kejujuran dalam mengajar kepada mahasiswanya, bagaimana juga kejujuran terkait dengan memberikan nilai-nilai, bagaimana juga terkait dengan sidang-sidang skripsi yang harus berbayar-berbayar seperti itu. Dan saya berharap ini kepada semua peserta latsar yang hadir saat ini untuk betul-betul jujur dalam menjalankan tugas sebagai ASN di Kementerian Agama. Kemudian kaitan dengan akuntabel yang lain, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, terkait dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan ini, kalau di dalam PP 94 tahun 2021 pasal 5 huruf A ini masuk pelanggaran berat bagi para PNS ASN yang melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan, hukumannya berat, dapat diberhentikan. Nah, kemudian kaitan dengan core value yang ketiga adalah kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain untuk belajar untuk lebih baik lebih ke depan, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, terkait dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, ini beririsan dengan kaitan dengan selalu berpikiran yang baik, berpikiran positif untuk Kementerian Agama yang lebih baik ke depan. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ini tentu kita perlu bekal, perlu pengetahuan yang luas, perlu wawasan yang luas. Tidak hanya bisa bekerja dengan hanya modal apa yang kita ketahui saat ini. Jadi kita dituntut untuk memberikan kualitas yang terbaik, tentu dengan memikirkan hal-hal yang terbaik ke depan. Kemudian yang keempat, harmonis.
menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Para peserta lasar yang saya hormati, para panitia, terkait dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif ini sesuatu hal yang tidak mudah. Mudah diucapkan, tapi sulit diimplementasikan. Karena pada hakikatnya, untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif ini, perlu keluangan hati, kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada di teman lingkungan kerja kita. Saya bisa contohkan, di satu lingkungan terkecil saja di kantor KUA, mungkin pegawainya mungkin hanya 10 orang, atau mungkin dicontohkan di Balai Diklat, berapa orang pegawainya, pertanyaannya, bisakah kita menerima sikap, perilaku, tingkah laku yang berbeda-beda dari masing-masing orang? Ini kadang-kadang sulit untuk bisa dipahami. Sehingga yang muncul gesekan-gesekan. Nah, kalau sudah muncul gesekan-gesekan, ketidaksejalanan, ketidakharmonisan, kadang-kadang si kawannya sendiri melaporkan temannya sendiri. Untuk bisa dipahami bersama, untuk diketahui bersama bahwa banyak pengaduan-pengaduan yang masuk ke pusat, ke Inspektorat Jenderal, dalam satu semester itu pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal lebih dari 500 pengaduan. Pengaduan yang masuk itu rata-rata penyebabnya adalah ketidakharmonisan di dalam kantor itu sendiri, sehingga temannya melaporkan atasannya atau temannya melaporkan temannya. Karena pada hakikatnya kalau orang luar Kementerian Agama mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kantor kita, apa yang terjadi di lingkungan kita. Ternyata ini bocor keluar dan dilaporkan kemana-mana. Nah, tentu sumbernya adalah dari dalam. Nah, kenapa sumbernya dari dalam tadi itu muncul? Karena mungkin tidak ada kondusif di dalam kantor di ruangan mereka. Bisa jadi si A sikapnya seperti keras, si B sikapnya lain lagi, dan muncul perbedaan-perbedaan seperti itu, muncul ketidaksenangan, dan akhirnya saling melaporkan. Dan rata-rata pengaduan-pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal disebabkan adalah persoalan-persoalan yang tidak kondusifnya di kantor, di lingkungan kerja masing-masing, seperti itu. Oleh karenanya, bagaimana membangun lingkungan kerja yang kondusif ini, kita perlu berjiwa besar, berlapang dada, dan untuk eh, bisa menerima dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan bukan menjadikan perbedaan sesuatu hal yang menjadikan kita saling bermusuhan dan saling bertentangan. Ini adalah kewajiban-kewajiban kita untuk menerima sikap teman kita yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah kolaboratif. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kolaboratif, mengerahkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi, para peserta lasar yang saya hormati bahwa untuk bisa mencapai tujuan bersama tidak bisa dilakukan oleh orang per orang. Perlu kebersamaan dan perlu berbagai kondisi dan perlu berbagai keanekaragaman yang kita ada, yang ada. Kemudian berikutnya adalah adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, terkait dengan adaptif, terus berinovasi bahwa kita dituntut untuk mengikuti perkembangan-perkembangan zaman harus berinovasi. Suatu contoh umpamanya, tahun 2025 ini kita mengalami adanya efisiensi penyelenggaraan anggaran. Nah, bagaimana inovasi-inovasi kami di aparat pengawasan melakukan pengawasan terkait dengan efisiensi ini? Kami melakukan pengawasan dalam bentuk e-audit, bisa jadi melakukan pengawasan-pengawasan secara online dan seterusnya seperti itu. Dan itu bagaimana kita bisa memenuhi persyaratan dasar-dasar pengawasan, semuanya bisa terpenuhi dan bisa dilakukan. Jadi kita tidak bisa berhenti untuk tidak bekerja kalau hanya gara-gara kekurangan atau efisiensi anggaran ini. Jadi kita dituntut untuk berinovasi, untuk bekerja dan melakukan pengembangan-pengembangan dan kreativitas yang lainnya. Kemudian bertindak proaktif. Kemudian berakhlak yang lainnya, value yang lainnya adalah loyal. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Nah, terkait dengan hal ini, kepada peserta lasar, ini sesuatu hal yang sangat penting. Saya ulangi bahwa loyal terkait dengan memegang teguh ideologi Pancasila, ini sesuatu hal yang sangat penting. Saya belum lama ini sudah menangkap bersama dengan Badan Intelijen Negara teroris
Densus 88 anti teror terkait dengan adanya ASN kita yang sudah tidak memegang teguh ideologi Pancasila yang berupaya untuk mendirikan negara Islam Indonesia, dan itu sudah akan dilakukan proses yang masih dalam bulan ini akan dilakukan penindakan. Dan sekarang ASN kita tersebut sudah ditahan oleh Densus 88. Kenapa itu terjadi? Karena pemahaman yang keliru, karena orientasi yang keliru, bahwa dia tidak lagi mengakui NKRI, dia tidak lagi mengakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan tidak lagi memegang teguh ideologi Pancasila. Larut dengan ajakan-ajakan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana kondisi saat ini terkait dengan Densus 88 yang sedang bekerja melakukan pencegahan terorisme ini? Ini ada beberapa hal, nanti di lain waktu akan saya sampaikan. Bahwa ini sesuatu hal yang mengkhawatirkan kita, jangan sampai nanti ada lagi ASN Kementerian Agama yang terlibat, yang ditangkap oleh Densus 88 terkait dengan terorisme ini. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan lawyer adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Nah, kaitan dengan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan lembaga ini, kalau ada persoalan-persoalan hal yang tidak baik yang terjadi di lingkungan kita, jangan sampaikan keluar, sampaikanlah secara berjenjang, secara hierarkinya kepada atasan kita, atau kalau tidak direspon bisa ke atasannya lagi. Jangan sekali-kali menyampaikan hal-hal yang negatif yang terjadi di lingkungan kerja kita di Kementerian untuk kita ekspos keluar. Kalau itu yang kita lakukan berarti kita sudah tidak menjaga amanah nama baik Kementerian Agama. Bisa kita selesaikan di internal kita, kenapa kita harus laporkan keluar, apalagi melalui media-media yang lain yang tidak baik. Kemudian berikutnya menjaga rahasia jabatan dan negara. Itu beberapa hal terkait dengan core value Kementerian Agama, dan bukan hanya Kementerian Agama, ASN di kita apa di semua kementerian dan lembaga yang disingkat dengan berakhlak. Jadi terkait dengan berakhlak ini bukan hanya sebatas retorika, tetapi ini adalah nilai-nilai dasar yang ada bagi kita sebagai ASN di Indonesia. Dan ini landasannya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ada di dalam pasal 4. Karena ini adalah amanah undang-undang bahwa kita sebagai ASN wajib mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berikutnya eh, konteks ASN di Kementerian Agama. ASN Kementerian Agama bukan hanya pelaksana administrasi, melainkan wajah pelayanan publik pada semua layanan di Kementerian Agama. Peran ini strategis dan menuntut tanggung jawab serta integritas tinggi. Apa yang tadi saya sampaikan, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita harus berintegritas tinggi. Tadi saya contohkan bagaimana integritas saya mulai dari CPNS sampai saat ini menjadi Inspektur Jenderal, untuk bisa diketahui bersama bahwa baru satu-satunya saya yang berkarir sebagai CPNS di Inspektur Jenderal langsung sampai tembus untuk menjadi Inspektur Jenderal. Yang selama ini Inspektur Jenderal rata-rata semuanya datang dari luar Inspektorat Jenderal. Baru saya adalah Irjen yang ke-16, Irjen yang nomor 1, sampai Irjen yang ke-nomor 15, semuanya dari luar Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Nah, kenapa bisa demikian, bisa saya tempuh sampai demikian? Karena tidak lain adalah karena integritas kita dan kerja profesional tadi itu. Kemudian kita melihat wajah pelayanan publik bidang agama, banyak persoalan-persoalan kita memang di Kementerian Agama terkait dengan pelayanan publik, apakah di kantor-kantor KUA, apakah di madrasah-madrasah, apakah juga terkait dengan pelayanan-pelayanan keagamaan yang lainnya, ini masih belum baik-baik saja. Oleh karenanya, saya berharap kepada para peserta CPNS, peserta LASAR yang hadir sekarang ini, untuk betul-betul menanamkan niat dan tekad untuk bekerja yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Kemudian peran strategis dalam menjaga kerukunan dan keadilan, kemudian tuntutan tinggi akan tanggung jawab dan keteladanan. Para peserta LASAR yang saya hormati, terkait dengan keteladanan ini, bahwa kita adalah ASN di Kementerian Agama, CPNS di Kementerian Agama. Embel-embel agama ini sangat menjadi beban berat pada kita. Berbeda antara CPNS Kementerian Agama dengan CPNS yang non di luar Kementerian Agama. Karena kita membawa embel-embel agama, sedikit pun persoalan kekeliruan yang dilihat orang, itu akan menjadi momok, menjadi pembicaraan pada orang banyak. Oleh karenanya kita betul-betul bisa menjaga keteladanan ini, karena kita ya, karena kita uh, wajib untuk melakukan hal-hal yang terbaik, karena kita adalah ASN di Kementerian Agama. Kemudian berikutnya
Tantangan ASN Kemenak terkait dengan bagaimana tingkat korupsi yang masih tinggi, penyalahgunaan wewenang juga masih tinggi, netralitas ASN, tuntutan publik dan selain dan seterusnya. Terkait dengan korupsi ini, saya berharap bahwa tanamkan niat dari sekarang untuk tidak memakan apa yang bukan hak kita. Karena terkait dengan hak kita, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 21 sudah jelas ada hak-hak gaji kita, hak tunjang-tunjang dan lain-lainnya. Terkait dengan korupsi ini sesuatu hal yang musuh bangsa, sesuatu hal yang kejahatan yang luar biasa. ASN rentan terhadap gratifikasi, suap, dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Terkait dengan korupsi ini, dalam regulasi dan ketentuan tentang definisi korupsi, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Terkait dengan merugikan keuangan negara, tidak disebutkan berapa nilainya, tidak disebutkan berapa besaran kerugian negaranya. Itu terkait dengan definisi korupsi. Nah, contoh sederhana saja kaitan dengan korupsi. Umpamanya ada kegiatan lasar saat ini. Kegiatan dilakukan eh, secara langsung, eh, secara langsung tatap muka. Kemudian peserta diberikan snack umpamanya. Snack umpamanya dibeli umpamanya 10.000 satu boxnya, satu kotaknya. Tetapi dalam kwitansi umpamanya dibuat 10.500. Selisih 500. 500 kali sekian box snack sebanyak peserta lasar sehingga nilainya sekian. Nah, selisih yang lima, walaupun selisihnya 500, itu sudah terjadi kerugian negara. Negara rugi sebesar Rp500. Negara juga ada yang pihak yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah mungkin pihak yang beli atau penitia yang beli pengadaan snack tersebut. Nah, kemudian adakah ketentuan yang dilanggar? Ada dan pasti. Seharusnya kwitansinya 10.000 dibuat 10.500. Nah, hal ini sudah terpenuhi dan masuk kategori korupsi. Di mana tadi saya sampaikan korupsi adalah perbuatan melawan hukum, ada regulasi yang dilanggar. Regulasi apa yang dilanggar? Regulasi ketaatan pertanggungjawaban keuangan negara di mana kalau belanjanya 10.000 kwitansinya harus 10.000 di SPJ kan 10.000 tapi dibuat SPJ-nya adalah 10.500 umpamanya tadi itu. Kemudian negara rugi berapa? Negara rugi Rp500 satu box kali sekian jumlahnya sekian. Adakah yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah mungkin para penitia yang membeli atau siapapun yang bertugas untuk pengadaan snack, dialah yang untung Rp500 kali sekian box tadi itu. Ini masuk kategori korupsi. Nah, ini contoh kecil saja. Belum lagi hal-hal yang besar yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kita, berkaitan dengan sarana-prasarana, dan kaitan dengan anggaran-anggaran yang kita kelola. Dan ini sekadar gambaran kita bersama bahwa laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2025 semester 1 kemarin ini kami sudah mendeteksi dan merekomendasikan adanya kerugian negara untuk dikembalikan ke kas negara lebih dari 15 miliar. Dan kaitan dengan efisiensi, kami di Inspektorat Jenderal sudah lebih eh, bisa melakukan efisiensi hasil review anggaran lebih dari 500 miliar hanya dalam kurun waktu 6 bulan di tahun 2025 ini. Nah, ini saya berharap kepada para peserta lasar tanamkan niat untuk tidak melakukan korupsi ini. Karena kalau kita sudah terbukti melakukan korupsi dan kalau terbukti korupsi melalui pengadilan, putusannya, hukumannya adalah berhenti tidak dengan hormat. Sekadar pengetahuan kita bersama, pada waktu saya menjadi kepala biro di UIN Sumatera Utara Medan, lebih kurang 2 tahun 7 bulan, 6 orang ASN diberhentikan tidak dengan hormat gara-gara korupsi ini. Dan itu sudah banyak korban-korban melakukan korupsi untuk kita tindak. Kemudian berikutnya adalah penyalahgunaan wewenang, yaitu wewenang jabatan digunakan tidak sesuai dengan aturan. Kita juga harus netral sebagai PNS, sebagai ASN. Kita tidak boleh terafiliasi dengan organisasi atau kelompok-kelompok apapun. Kemudian tuntutan publik, tantangannya adalah masyarakat menuntut transparansi dan kecepatan layanan ASN. Layanan ASN dituntut bekerja secara profesional dan responsif, terutama di era digital saat ini. Eh, para peserta yang saya hormati terkait dengan berbagai hal yang tadi saya sampaikan, eh, nanti pada saatnya nanti para peserta untuk bisa diangkat menjadi PNS
tentu harus lulus Latsar ini. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Jafar, kepada peserta yang tidak hadir, untuk dipertimbangkan untuk kelulusan sebagai Latsar CPNS di sekarang ini. Kemudian kita sebelum diangkat menjadi CPNS nanti, menjadi PNS nanti, semua PNS harus mengucapkan sumpah janji PNS. Nah, sumpah janji PNS ini adalah sesuatu hal yang untuk kita renungkan, untuk kita ingat-ingat, agar kita tidak terjerumus dalam konteks melanggar ketentuan dan melanggar sumpah PNS. Karena konsekuensi atas pelanggaran sumpah PNS ini berarti yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai PNS. Apa saja kata-kata sumpah PNS? Ini tertuang kalimat sumpah ini tertuang dalam PP nomor 11 tahun 2017 yang disempurnakan dengan PP nomor 17 tahun 2020 dalam pasal 40. Sengaja saya bacakan sumpah PNS ini untuk pemahaman kita bersama, walaupun para peserta belum disumpah menjadi PNS, tapi saya sampaikan dari sekarang untuk bahan renungan. Dengan sumpah ini, silakan berpikir ulang apakah nanti sanggup atau tidak menjalankan sumpah PNS ini. Jangan sampai nanti setelah diangkat sebagai PNS, setelah disumpah sebagai PNS, melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan pelanggaran-pelanggaran atas sumpah PNS ini. Izin saya akan membacakan kalimat sumpah PNS. Ini ada dalam pasal 40 PP 11 tahun 2017 yang disempurnakan dengan PP 17 tahun 2020. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Ini sumpah PNS yang nanti akan dibacakan, dilakukan kepada para latsar saat ini untuk bisa diangkat menjadi PNS. Berat memang sumpah PNS ini, sangat berat sumpah PNS ini. Oleh karenanya silahkan sekarang berpikir, sanggup tidak untuk mentaati sumpah PNS nanti kalau kita diangkat menjadi PNS. Kalau rasa-rasa yang tidak sanggup, ya silahkan mundur menjadi CPNS saat ini daripada kita nanti terlibat terkait dengan melanggar sumpah PNS. Sumpah PNS ini dengan kalau bagi yang beragama Islam Al-Quran di atas kepala kita. Demi Allah kita bersumpah. Saya berharap ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama agar nanti kita sudah menjadi PNS betul-betul orang yang taat atas sumpah PNS kita dan orang-orang yang berakhlak sesuai dengan core value yang tadi saya sampaikan. Kemudian berikutnya lagi harapan masyarakat kepada Kementerian Agama, yaitu kementerian yang bersih, Kementerian Agama yang bersih dari KKN, yang objektif dalam pengeluaran sumber daya manusia dan sumber lainnya, kemudian aksesibilitas, kemudahan akses dalam memberikan pelayanan, transparansi dalam layanan publik. Para peserta yang saya hormati, ini ringkasan harapan-harapan masyarakat kepada kita Kementerian Agama, dan inilah beban dan tanggung jawab kita untuk melakukan yang terbaik kepada bangsa dan negara ini melalui status kita sebagai CPNS, sebagai PNS di Kementerian Agama. Kita harus tuntut masyarakat kita bagaimana harus bersih, kemudian kita harus objektif dan aksesibilitas dan harus transparan. Nah, kalau hal-hal ini bisa kita penuhi, kita bisa berikan kepada masyarakat kita, insya Allah ini juga akan menjadi amal ibadah kepada kita. Kemudian tantangan-tantangan Kementerian Agama, ya terkait dengan indeks kepuasan SPI tahun 2023, SPI ini eh, survei penilaian integritas KPK. Ini yang menilai adalah KPK, indeks survei pelayanan integritas KPK tahun 2023 nilai kita 74,62 menjadi PR kita bersama bagaimana nanti untuk penilaian tahun 2024 yang akan dinilai di tahun 2025 ini kita berharap akan indeksnya akan menjadi naik. Terkait dengan indeks
SPI ini yang dilakukan oleh KPK ini, saya berharap bahwa kalau seandainya kepada semua ASN, kalau ada masuk WA ke HP kita, tolong dilakukan penilaian yang objektif, yang sempurna, yang baik, sehingga nanti apapun yang kita sampaikan dalam survei tersebut betul-betul objektif dan jangan menyalah-nyalahkan. Kalau seandainya kondisinya baik, katakan baik. Dan kalau memang kondisinya tidak baik, katakan tidak baik. Dan jangan sampai terjadi bahwa kondisinya baik, tetapi karena rasa tidak senang dengan atasan, dibuat nilainya tidak baik. Nah, ini yang salah satu penyebab rendahnya nilai indeks SPI Kementerian Agama adalah penilaian internal, yaitu penilaian oleh aparat Kementerian Agama sendiri. Nah, kenapa sampai demikian rendah nilai indeks kepuasan penilaian internal? Bisa jadi penyebabnya adalah memang di internal kita belum baik-baik saja. Mungkin atasan yang akan kita nilai memang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, kepada para peserta lasan, kalau nanti sudah diangkat menjadi PNS, jadilah PNS yang baik. Dan kalau menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, yang berakhlak tadi itu. Kemudian tuntutan tantangan kita ke depan, bagaimana nanti manajemen ASN dan pengadaan barang dan jasa semua dilakukan baik dengan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian reformasi tata kelola, diperlukan penguatan sistem integritas ASN dan reformasi tata kelola. Nah, ini ketaatan ASN pada perundang-undangan, tadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 saya sampaikan bahwa di dalam pasal 4 tadi sudah saya sampaikan tentang akhlak tadi itu, orientasi pelayanan, kemudian juga terkait dengan hal-hal yang lainnya. Ini kewajiban-kewajiban PNS. Kewajiban PNS ini ada diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021, pasal 3 dan pasal 4 mengatur tentang kewajiban sebagai PNS, kemudian di pasal 5 mengatur tentang larangan-larangan sebagai PNS. Prinsip dasar PP 94, pelanggaran disiplin bukan delik aduan. Oleh karena itu, setiap atasan langsung yang mengetahui atau mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang bukan oleh bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti. Nah, terkait dengan eh, ketentuan PP 94 ini, bahwa hadirnya PP 94 ini untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin PNS. Kemudian PNS wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan-larangan PNS. Yang bertanggung jawab terhadap disiplin adalah atasan langsung. Nah, dalam hal ini eh, eh, ya kepada pejabat-pejabat yang ada di atas sebagai atasan punya kewajiban untuk melakukan mendisiplinkan bawahannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 PP 94 ini, kalau atasan tidak melakukan tindakan kepada bawahan yang melanggar disiplin, maka atasan juga dilakukan hukuman disiplin, bahkan hukumannya lebih berat daripada bawahannya. Saya contohkan umpamanya, kalau di balai diklat ada staf yang melanggar, kemudian kesubagnya membiarkan, maka kesubagnya juga dihukum hukumannya lebih berat. Itu ada dalam pasal 28 PP 94 tahun 2021. Oleh karenanya, bagaimana kewajiban kita bukan hanya untuk menertibkan diri kita, tapi juga punya tanggung jawab atas bawahan-bawahan kita. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Jadi para peserta lasar yang saya hormati, bahwa pelanggaran disiplin ini apapun ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita yang bertentangan dengan kewajiban dan larangan di luar kantor pun itu masuk kategori pelanggaran disiplin PNS. Dan ini sampai dengan periode semester 1 tahun 2025 kami sudah melakukan rekomendasi hukuman disiplin ini kepada lebih dari 200 orang PNS di Kementerian Agama. Saya berharap kepada para peserta lasar, kalau sudah diangkat menjadi PNS nanti, tolong betul-betul dipahami apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang menjadi larangan kita untuk dipenuhi, untuk tidak dilakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan tersebut. Kewajiban-kewajiban tadi itu diatur dalam PP 94 dalam pasal 3 dan pasal 4 dan pasal 5-nya mengatur tentang larangan-larangan sebagai PNS. Pelanggaran disiplin bukan delik aduan, oleh karena itu setiap atasan langsung yang mengetahui wajib untuk menindaklanjutinya.
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin PNS dan seterusnya. Nah, ini kewajiban-kewajiban PNS dalam pasal 3. PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan pemerintah menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian berikutnya adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik. Ini kewajiban-kewajiban PNS yang ada dalam pasal pasal 3. Kemudian yang berikutnya eh, menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS, menghadiri dan mengucapkan sumpah, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan, melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal-hal dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Nah, saya mencontohkan terkait dengan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Kalau umpamanya ketentuan jam kerja mulai lasar ini di jam 7.30, kemudian dia datang jam 7.31 atau 7.35, berarti itu sudah tidak mentaati ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini dia juga diatur dalam peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang jam kerja PNS. Dalam ketentuan Perpres tersebut bahwa jam kerja kita sebagai ASN adalah 7.30. Kalau kita datang 7.35, datang jam 8, itu berarti kita sudah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 3 huruf F masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Nah, ini saya juga harapkan betul kepada para peserta lasar bagaimana betul-betul mentaati ketentuan jam kerja ini karena itu adalah bukti kedisiplinan kita. Makanya tadi di awal saya sampaikan kepada peserta yang tidak taat, yang tidak hadir pada waktunya tadi itu berarti lalai, sudah tidak disiplin, sudah tidak mentaati ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan yang berlaku wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Padahal yang bersangkutan, ya saya tidak tahu alasannya apa, sudah 7.30 kok masih belum bergabung di Zoom bersama-sama dengan kita. Kemudian menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, kemudian memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi dan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sah. Nah, ini ketentuan dengan wajib huruf I menolak segala bentuk pemberian. Nah, ini kaitan dengan pemberian yang tadi saya contohkan, saya sampaikan, ini masih sering terjadi dan banyak terjadi di lingkungan kita di Kementerian Agama. Ini tugas kita ke depan, ini tantangan kita ke depan, bagaimana kita bisa untuk menertibkan dan mendisiplinkan ASN di Kementerian Agama untuk tidak melanggar apa yang menjadi kewajiban kita. Karena konsekuensi terkait dengan pelanggaran ini adalah dapat kena sanksi hukuman disiplin. Kemudian berikutnya larangan-larangan kita ini masih kaitan dengan pasal 3 dan ini ada larangan-larangan PNS yang di dalam pasal 5. Huruf A dilarang A menyalahgunakan wewenang, dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dilarang menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain, negara lain, dilarang bekerja pada lembaga organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Kemudian dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan. Nah, ini Bapak dan Ibu para peserta lasar, pasal 5 huruf G, huruf H, huruf G melakukan pungutan di luar ketentuan. Nah, terkait dengan melakukan pungutan di luar ketentuan ini saya
sampaikan kepada kita bersama, pungutan ini terjadi manakala ada dua pihak yang memberi dan yang menerima. Ada pihak yang memungut dan ada pihak yang dipungut. Saya berharap kepada semua peserta lasar bahwa kaitan dengan penyelenggaraan lasar ini tidak ada pungutan 1% pun, 1 rupiah pun kepada peserta lasar. Para peserta diangkat sebagai CPNS, para peserta sebagai lasar ini sebagai CPNS, saya berharap tidak ada satu orang pun yang dipungut oleh siapapun di lingkungan Kementerian Agama. Karena pada hakikatnya adalah bahwa proses rekrutmen CPNS adalah tanpa biaya dan tanpa ada pungutan oleh tanpa pungutan apapun. Nah, terkait dengan pungutan-pungutan ini sangat sering terjadi di lingkungan kita. Saya katakan sekali lagi bahwa pungutan-pungutan ini sangat sering terjadi. Dan bagi kami di Sekretariat Jenderal, kalau ada terbukti ASN Kemenak yang melakukan pungutan-pungutan ini, langsung dia bertindakan tegas. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa belum lama ini, hari Selasa kemarin bahwa setiap hari Selasa 2 minggu sekali dilakukan breakfast meeting bersama Menteri Agama beserta jajaran semua eselon 1, eselon 2, semua kakak kanwil, semua kepala kemenak dan termasuk juga balai, semua rektor perguruan tinggi. Dan kebetulan hari Selasa 2 minggu yang lalu yang menjadi narasumber pada saat breakfast meeting adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Apa arah Menteri Agama kepada Sekretariat Jenderal? Ini saya bacakan kepada kita bersama. Arahan dari Menteri Agama pada saat acara Bipres Meeting hari Selasa 2 minggu yang lalu, pertama, khusus untuk Irjen, saya minta hari ini juga lakukan pembenahan dan pembersihan. Saya tidak ingin mendengar cerita-cerita lama terulang kembali. Saya minta Irjen bekerja tegas tanpa pandang bulu. Siapapun yang melakukan pelanggaran harus segera ditindak, daripada nanti menunda dan merugikan kementerian. Jangan sampai ada cerita-cerita yang bikin kita semua malu. Saya minta Pak Irjen harus lebih tajam. Saya percaya Pak Irjen bisa memahami dan menerjemahkan apa yang kami inginkan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah melakukan sesuatu dengan serius, berani, dan sungguh-sungguh. Ini arahan Menteri Agama, respon Menteri Agama hari Selasa 2 minggu yang lalu kepada Irjen pada saat breakfast meeting. Nah, breakfast meeting hari Selasa kemarin, yang hari Selasa kemarin, breakfast meeting hari Selasa kemarin, ada lagi tambahan arahan Menteri Agama kepada Irjen, yaitu Irjen jangan hanya menindak, tapi juga melakukan pencegahan, early warning system. Penindakan dan pencegahan sama-sama penting. Namun sebelum terjadi pelanggaran, lakukan sesuatu. Nah, hal yang saya lakukan hari ini, saya hadir sebagai narasumber Lasar, ingin menyampaikan kepada kita bersama untuk betul-betul menjaga agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin, agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Inilah bagian dari early warning system, bagian upaya penindakan, upaya pencegahan yang saya lakukan. Saya tidak akan melakukan penindakan, saya akan melakukan penindakan manakala sudah saya ingatkan sekarang, tapi masih melanggar, akan saya lakukan penindakan-penindakan. Jadi saya sengaja hadir pada Lasar hari ini adalah bagian dari upaya pencegahan untuk tidak terjadinya bagi para peserta Lasar untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan kemudian hari. Kemudian arahan Pak Menteri pada hari Selasa yang lalu lagi, Pak Irjen, saya mohon betul tegas ketika ada kebocoran-kebocoran di level bawah yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan. Jadi saya tidak ingin di level bawah melakukan eksekusi tanpa sepengetahuan kritis dari pimpinannya. Ini arahan Menteri Agama kepada kami Sekretariat Jenderal hari Selasa kemarin. Nah, para peserta lasar yang saya hormati, ini adalah hal-hal yang penting dan saya sangat berharap kepada peserta lasar bagaimana nanti ke depan betul-betul bisa menjaga integritas, bisa menjaga secara profesional untuk kepentingan Kementerian Agama. Saya yakin bahwa niat kita untuk bekerja di Kementerian Agama, niat untuk mendaftar dan melamar CPNS Agama untuk bekerja di Kementerian Agama untuk jadi lebih baik. Kemudian terkait dengan larangan-larangan yang lainnya, itu silahkan nanti dibaca. Yang huruf G melakukan pungutan di luar ketentuan. Ada lagi di K, huruf K menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Jadi, Ibu dan Bapak, para peserta lasar, pasal 5 PNS dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Nah, kaitan dengan menerima hadiah ini, kalau umpamanya penghulu habis nikahkan, dikasih BC, dikasih amplop terima. Bagi guru-guru, habis bagi-bagi rapor anak-anak murid, dikasih hadiah terima. Bagi para kalangan dosen,
habis eh, bimbingan, skripsi dan segala macam dikasih hadiah terima. Bagi para pengawas-pengawas madrasah, pengawas-pengawas sekolah, habis kunjungan sekolah dikasih oleh-oleh dari pihak sekolah terima. Bagi para penyuluh, penyuluh habis mengunjungi melakukan penyuluhan-penyuluhan, kegiatan-kegiatan di majelis taklim, dikasih sesuatu diterima. Padahal itu adalah bagian yang dilarang bagi kita untuk kita terima. Ini perlu kita pahami bahwa apa yang kita terima itu mungkin nilainya tidak seberapa, tapi bahwa hakikat yang disadari atau tidak ada itu sudah masuk kepada pelanggaran disiplin PNS dan melanggar sumpah PNS. Tadi di awal saya sampaikan, sumpah PNS tadi itu adalah dilarang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik tadi itu. Dilarang untuk dilarang bahwa sumpah PNS kita akan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ketentuannya adalah kita dilarang untuk menerima. Dan kalau kita menerima berarti sudah melanggar sumpah PNS kita. Kemudian yang huruf L meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan juga larangan pada kita dan seterusnya seterusnya. Kemudian ini kaitan dengan kampanye-kampanye. Kemudian ini jenis-jenis hukuman disiplin bagi kita yang melanggar yang akan kena hukuman disiplin dan seterusnya. Nah, kemudian aturan-aturan yang mengatur tentang manajemen PNS terkait dengan pendelegasian wewenang oleh Menteri KMA 550 kaitan dengan eh, pemberian kuasa terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami di Inspektorat Jenderal mengusung filosofi pengawasan berdampak, yaitu pengawasan yang memberikan solutif, menghadirkan solusi dalam setiap bentuk pengawasan dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis data untuk meningkatkan kinerja serta tata kelola yang akuntabel dan berintegritas. Kami mengusung prinsip kolaboratif berperan sebagai mitra strategis yang andal untuk meningkatkan kapasitas dan organisasi pada dan layanan publik dan berkelanjutan, yaitu memberikan kontribusi yang positif dan transformatif untuk mendorong perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ASN bukan sekadar profesi, tapi pengabdian yang mulia. Ini asal protes Kementerian Agama, kita lewat. Berkinerja adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan institusi kita. Terkait dengan cinta pada diri sendiri dan institusi, bahwa eh, kita harus mencintai diri kita sendiri. Siapa lagi yang akan mencintai diri kita atau bukan kalau bukan diri kita sendiri? Bagaimana bentuk cinta kita pada diri sendiri agar diri kita nyaman, agar diri kita bahagia, agar diri kita tenang, agar diri kita nanti kelak setelah meninggalkan masuk surga, maka berikan asupan-asupan yang baik, berikanlah hal-hal yang baik, lakukan hal yang baik agar diri kita bahagia dan tenang. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik atau melakukan hal yang menyimpang, tentu akan muncul kecemasan, kekhawatiran, dan seterusnya. Apalagi kalau kita makan, yang kita terima bukan dari jerih kata, bukan dari gaji kita melakukan pungutan-pungutan, kita melakukan korupsi-korupsi, itu yang kita makan, itu kita kasih ke keluarga kita, berarti kita sudah menciderai diri kita dan keluarga kita. Sekali lagi saya berharap terimalah apa yang menjadi hak kita, jangan terima yang apa yang bukan menjadi hak kita. Dilarang memungut, dilarang untuk menerima hal-hal yang bukan hak kita, karena sesuai dengan ketentuan tadi itu, kalau itu kita lakukan berarti kita sudah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita sudah berniat baik melakukan hal yang baik, berarti dengan sendirinya kita juga memberikan kontribusi yang baik untuk lembaga kita dan institusi kita. Pak Kepala Balai dan semua peserta yang saya hormati, eh, karena ada berbagai kegiatan lain yang harus saya lakukan, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini terkait dengan core value Kementerian Agama, bukan hanya Kementerian Agama, ini sesuatu hal yang harus kita penuhi, harus kita lakukan, dan harus kita implementasikan dalam status kita sebagai ASN di Kementerian Agama. Saya tidak ingin para peserta lasar yang hadir saat ini berurusan dengan para auditor saya akan dilakukan penindakan-penindakan di kemudian hari. Saya berharap luruskan niat kita dari sekarang untuk bekerja yang baik, baik untuk diri sendiri, baik untuk lembaga kita, dan baik untuk bangsa dan negara. Kemudian kalau kita bekerja di Kementerian Agama atau di pemerintahan, gaji kita sudah diukur di takar sekian, kemudian tunjangan kita ditakar sekian, kemudian karena gaji dan tunjangan kita tidak bisa besar, umpamanya tidak bisa membuat kita kaya, tetapi jangan kita melakukan untuk buat menjadi kaya dengan cara-cara yang tidak baik. Terima apa yang kita
dapatkan, dan insya Allah itu adalah berkah. Kemudian bagaimana keberkahan itu akan muncul tentu dengan kinerja kita. Walaupun gaji kita kecil umpamanya, tapi kinerja kita besar, makanya Allah berikan kelapangan yang tanpa diduga-duga nantinya kan bisa seperti itu. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada panitia. Apakah ada sisi tanya jawab barangkali? Ada yang mau ditanyakan? Saya kembalikan kepada panitia. Ya. Baik, Pak Irjen, para peserta yang saya hormati, kalau saja yang ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun bentuknya apa, mungkin apa masih ada waktu Pak Irjen untuk satu dua penanya. Satu penanya boleh, satu atau dua saja ya. Iya, ya, baik. Para peserta silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini kesempatan baik ini bisa bertemu melalui Zoom meeting dengan Pak Irjen. Ini Pak apa Mas Muhammad Sulkarnain Muiz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irjen. Iya. Ya. Salam kenal, saya Muhammad Zulkarnain Muiz, PNS dari Sukolilo, Surabaya. Saya ingin minta tips Iya. aja Pak Irjen. Dari materi Bapak tadi sangat menarik dan cukup menggugah hati saya untuk saya Tips. aplikasikan ke depannya. Tips apa di bagian berakhlak tadi sebelum saya menjadi CPNS Pak Irjen, untuk sekarang saya pun sangat menikmati di tempat kerja saya dan alhamdulillah sangat bagus memang. Tapi dulu ketika CPNS saya itu ada sedikit ketakutan Pak Irjen, walaupun belum terjadi sekarang ya. Makanya saya minta tips tentang masalah akuntabel dan harmonis dalam berakhlak. Kadang ketika akuntabel ini dilaksanakan Pak Irjen, keharmonisan itu kadang-kadang di dunia kerja, ini saya tidak bahas kemenak nih Pak, di dunia kerja sebelumnya itu kadang-kadang kalau seorang pegawai itu akuntabel, saya bekerja sebelumnya itu, tiba-tiba keharmonisan di tempat kerja itu sulit terjadi. Karena terjadi perang kepentingan oleh teman-teman atau makan, atau bahkan mungkin atasan yang tidak akuntabel. Menurut Pak Irjen, tips apa yang bagi kami yang CPNS ini, bagaimana agar tetap akuntabilitas ini bisa terjaga dan keharmonisannya juga bisa berjalan? Itu Pak. Jelas nggih pertanyaan Oke. saya. Iya, iya. Ya, Terima baik, kasih satu Pak lagi. Irjen. Satu sebelum kita serahkan ke Pak Irjen. Ya, ini Muhammad Fuad ya. Ya, Monggo. Pak. Iya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam. terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, Pak Irjen. Menanggapi pertanyaan dari teman kami yang pertama, terutama kami yang ada di KUA itu, Pak Irjen, terutama masalah tadi yang sering disebut yaitu penghulu yang mendapatkan dan lain sebagainya. Eh, Ini juga minta tipsnya juga Pak Irjen, karena memang masyarakat kita itu sekarang belum terlalu mengetahui tentang prosedur-prosedur, terkadang dipasrahkan terhadap pihak desa. Yang dalam hal ini biasanya Kesra yang menjalankannya itu. Dan terkadang penghulu pun tidak tahu kalau apa ternyata ada deal-dealan dengan pihak desa. Mungkin tips and trick dari Pak Irjen supaya kita juga menjadi ASN yang tadi berakhlak itu bisa tercapai. Itu saja Pak Irjen. Ya, Ya. baik. Ada dua Pak Irjen. Eh, Minta tipsnya bagaimana melaksanakan akuntabel dan menciptakan suasana kerja yang kondusif di tempat kerja. Kedua penanya mirip-mirip saya. Disilakan Pak Irjen. Ya. Terima kasih Pak Jafar, terima kasih Zulkarnain, Pak Zulkarnain sama Pak Fuad ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana untuk mewakili pertanyaan yang lainnya, bahwa bagaimana kita bisa harmonis dalam satu lingkungan kerja dan bisa akuntabel dalam bekerja. Ini memang tadi di awal sangat saya sampaikan bahwa ini sesuatu tantangan bagi kita, terutama dengan harmonis tadi itu. Banyak terjadi, banyak terjadi, bahkan yang jujur, yang berintegritas itu disingkirkan. Dicari orang-orang yang bisa bekerja sama untuk yang hal-hal yang negatif. Nah, itu sangat sering terjadi. Sekarang, kalau dulu banyak terjadi, sekarang kita berharap itu tidak terjadi lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apapun tantangannya, apapun kondisinya, kita tetap menjaga integritas kita dan kita harus menjaga harmonis tadi itu. Nah, untuk menjaga keharmonisan tadi itu, inilah perlu lapang dada kita dan perlu keluasan sikap kita untuk menerima perbedaan. Jangan sampai terjadi
kita memaksakan kehendak kita, satu sisi orang lain juga memaksakan kehendaknya, muncul bentrokan, muncullah ketidakharmonisan di kantor. Nah, inilah kelegowoan kita, sikap bijak kita, sikap toleransi kita untuk menerima perbedaan. Dan jangan sampai terjadi perbedaan itu jadi permusuhan bagi kita. Nah, kuncinya hanya satu, bagaimana kita bisa lapang dada, dan pada kesempatan tertentu kita berikan penjelasan-penjelasan yang bisa diterima. Nah, bagaimana cara atau kiat hal ini bisa terjadi, harmonis itu bisa terjadi? Kita tidak hanya semata-mata mengedepankan perasaan, tapi mengedepankan logika dan aturan yang berlaku. Nah, terjadinya ketidakharmonisan itu, terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tadi itu, terjadinya hal yang tidak baik itu karena didasarkan pada perasaan-perasaan, prasangka-prasangka, atau kecurigaan-kecurigaan. Bukan berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan logika yang benar. Jadi, cara kita menyikapi hal-hal yang negatif ataupun menciptakan harmonis tadi itu, kita harus berlapang dada, kita bisa menyampaikan secara faktual seperti ini, secara regulasi seperti ini. Kemudian berdasarkan eh, fakta-fakta kebenaran seperti itu, kemudian kita menjauhkan dengan prasangka-prasangka dan menjauhkan persepsi-persepsi dan menjauhkan hal-hal yang bukan eh, fakta yang sesungguhnya. Jadi kita lebih menggunakan akal pikiran, menggunakan logika-logika yang pasti, menggunakan hal-hal yang berlaku umum, menggunakan regulasi yang ada, dan bukan menggunakan perasaan-perasaan. Kalau perasaan yang kita gunakan, perasaan saya si A itu salah, perasaan si A, perasaan saya si B ini salah. Perasaan yang muncul, perasaan saya si B itu melakukan penyebab, padahal faktanya mungkin belum tentu. Nah, kadang-kadang si A atau si B itu punya perasaan prinsip yang berbeda. Bagaimana kita bisa memahami, oh, bahwa manusia itu pasti berbeda. Bahkan anak yang lahir dalam satu keluarga ibu bapak yang sama pun ada juga perbedaan-perbedaan. Nah, karena kita memahami perbedaan, bagaimana kita mengolah perbedaan itu menjadi aset bagi kita, menjadi sumber daya bagi kita. Jangan jadikan perbedaan itu permusuhan dan jadi perbedaan itu menjadi persoalan yang membuat kita tidak baik. Jadi kembali pada prinsip dasarnya adalah bagaimana kita menyikapi sesuatu perbedaan agar muncul harmonis itu, kita betul-betul menggunakan logika, menggunakan akal pikiran yang sehat, yang wajar, yang baik. Kemudian kita mengedepankan regulasi dan ketentuan dan seperti itu. Maka sudah menggunakan logika dan tidak lagi prasangka, tidak lagi persepsi yang keliru, ini insya Allah akan muncul harmonis dari itu. Kemudian dengan sendirinya, kalau kita bekerja secara akuntabel, insya Allah hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Kemudian kaitan dengan penghulu yang ditanyakan Pak Fuad tadi itu, bagaimana nanti kaitannya dengan kondisi-kondisi real yang terjadi di tengah masyarakat, masyarakatnya yang mau ngasih seperti itu. Ini perlu upaya kita, ikhtiar kita, untuk kita sosialisasikan bahwa ini adalah kewajiban kita menyampaikan, melakukan tugas-tugas fungsi kita di penghulu atau di KUA. Bahwa kita sudah hadir untuk melayani mereka, bukan menyulitkan dan bukan meminta sesuatu kepada mereka. Bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita bekerja, sudah digaji oleh negara memang untuk melayani masyarakat. Kemudian kita menolak pemberian berdasarkan ketentuan, kami sudah bersumpah untuk mentaati ketentuan PNS. Salah satu ketentuannya kami harus menolak segala bentuk pemberian. Kita sampaikan dengan baik, dengan bijak, insya Allah masyarakat akan mengerti. Tetapi ya ini kadang-kadang cara menolaknya kadang-kadang jangan sampai juga menyakiti hati masyarakat. Jangan dengan cara-cara yang kasar, cara-cara yang membentak. Kamu ngasih-ngasih saya, padahal saya sudah bersumpah. Jangan, cara yang baik, cara yang sopan, cara yang elok, sehingga masyarakat bisa memahami. Nah, contoh apa yang kami lakukan di Sekretariat Jenderal. Saya setiap kali menandatangani surat tugas auditor yang tugas ke lapangan, di dalam surat tugas itu di kalimat paling bawahnya bunyi, bahwa setiap ASN petugas auditor atau ASN di Inspektorat Jenderal tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Itu dalam surat tugasnya muncul, ada di situ. Nah, kalau perlu nanti di KUA-KUA itu juga dibuat papan pengumuman bahwa ada apa namanya, ada flyer tentang menolak gratifikasi, menolak pemberian, menolak segala bentuk korupsi-korupsi. Itu flyer-flyer itu kan banyak ada di kantor-kantor kita. Tapi kadang-kadang ya ini kadang-kadang kebiasaan, ya sebagian dari teman-teman kita itu justru malah mengupayakan atau menggiring kondisi untuk orang malah memberi. Tapi kalau satu sisi kita sampaikan sudah kita tolak, insya Allah masyarakat berikutnya tidak akan ngasih lagi, tidak akan beri lagi. Kembali kepada niat kita,
Kalau kita betul-betul berniat untuk menolak segala bentuk pemberian, karena itu adalah larangan bagi kita sampai dengan baik-baik, berikutnya masyarakat tidak akan ngasih memberi lagi. Sekarang ini kenapa yang terjadi masyarakat mengasih dan memberi? Karena memang selama ini terima terus, tidak ada yang menolak seperti itu. Baik penghulu habis nikahkan masyarakat, habis nikahkan. Jangankan untuk menolak, bahkan kadang-kadang juga mengiming-imingi untuk minta untuk diberi, untuk bahkan untuk meminta sesuatu kepada orang yang dilayani. Padahal kita tupoksi kita adalah untuk itu, kita diangkat menjadi PNS untuk fungsional itu, dan tetapi kenapa kita masih minta-minta lagi hal-hal yang bukan hak kita, yang memberatkan kepada masyarakat. Nah, ini terkait dengan masyarakat yang memberi atau yang memberikan tadi itu, tidak semua masyarakat itu mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu karena budaya selama ini memberi, akhirnya dia berupaya minta-minta atau minjam-minjam untuk diberikan kepada kita. Ini sesuatu hal yang memberatkan masyarakat. Padahal keberadaan kita adalah untuk memudahkan dan membantu masyarakat, bukan menyulitkan masyarakat. Kita melayani masyarakat dan masyarakat bukan kita minta pelayanan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih pertanyaan Pak Zulkarnain dan Pak Fuad. Kiat-kiatnya kita untuk itu kembali pada prinsip kita. Dan saya juga contohnya saya selaku PNS bekerja sejak tahun 1994 sampai sekarang 2025. Pemberian apapun yang bukan hasil saya tolak. Saya datang minggu yang lalu ke pembinaan di UIN Surabaya. Saya tidak menerima apapun dan tidak dan menolak pemberian apapun seperti itu. Walaupun karena dia sudah tahu bagaimana karakter saya, tidak mau lagi dia ngasih. Saya berkunjung kemana-mana pun, kalau yang bagi sudah tahu karakter saya, tidak ngasih dan tidak berikan apapun. Karena sudah tahu pasti saya tolak seperti itu. Nah, kalau sudah kita lakukan hal demikian, layanan kita demikian, insya Allah ke depan orang akan tahu dengan sendirinya tidak akan melakukan memberi kepada kita. Tapi kalau yang masyarakat tahu karena menerima, mau menerima, masyarakat akan mengasih terus seperti itu. Jadi mulai dari diri kita dan kita ajak pada saudara-saudara kita yang lain untuk baik dan benar dan berintegritas. Karena sekali lagi, apa yang kita terima tadi itu, walaupun nilainya kecil, sesungguhnya itu adalah bukan hak kita. Karena kita dilarang untuk menerima. Karena kita dilarang, berarti itu bukan hak kita. Kalau kita terima, berarti kita sudah melanggar sumpah, berarti kita sudah makan yang bukan haknya kita. Kalau yang bukan hak kita kita makan, itulah akan menjadi darah daging bagi kita. Bagaimana hal ini kita bisa uh, ikhtiarkan untuk selalu kita tolak demikian. Gitu Pak Jafar dan kepada para peserta semuanya yang saya hormati. Saya titip pesan bahwa mari kita berakhlak, mari kita jaga bagaimana integritas kita, bekerja secara profesional, yang sesungguhnya kalau kita bekerja baik, sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita cinta pada diri kita, jangan nodai diri kita ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mencederai, melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan, melakukan hal-hal yang memakan yang bukan hak kita. Karena hidup kita hanya sebentar, jangan hanya hidup sebentar dengan status PNS, justru mengumpulkan dosa-dosa gara-gara melanggar sumpah PNS yang kita ucapkan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap kepada kita bersama, mari kita junjung tinggi nilai-nilai integritas kita, bekerja secara profesional, dan kita bekerja untuk melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Dan inilah bentuk pengaduan kita kepada bangsa dan negara melalui jalur sebagai PNS di Kementerian Agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dan saya sekali lagi berharap kepada yang tidak hadir, tadi Pak Jafar berarti dia tidak disiplin. Orang yang tidak disiplin untuk dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PNS. Dan kalau mereka setelah membuat pernyataan tadi yang saya sampaikan dan dikirimkan kepada Inspektur Jenderal, nanti akan kita pertimbangkan untuk bisa diangkat menjadi PNS. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.